Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Timnas Indonesia berhasil comeback atas Timor Leste dengan skor 4-1. Beda cerita nih dengan Timnas Wanita Indonesia yang dilibas oleh Filipina dengan skor 6-0. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Cristiano Ronaldo berencana kembali ke Real Madrid karena merasa frustasi di Manchester United. Sementara Ronald Araujo menolak perpanjangan kontrak dari Barcelona. Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin kembali bergabung dengan Real Madrid. Hal ini disebabkan karena Ronaldo merasa frustasi dengan Manchester United. Ronaldo bahkan sudah menghubungi Presiden El Real Florentino Perez. Walaupun begitu, Ronaldo akan kesulitan untuk hengkang mengingat kontraknya baru akan berakhir di tahun 2023. Ronaldo sendiri bukanlah sosok yang asing bagi warga Santiago Bernabeu. Selama 9 tahun mengabdi, Ronaldo menjadi bomber mematikan dengan menorehkan 450 gol di berbagai kompetisi. Real Madrid meminta Federasi Sepak Bola Brazil atau CBF untuk memulangkan 4 pemain mereka lebih cepat. 4 pemain tersebut adalah Rodrigo, Vinicius Junior, Eder Militao, dan Casemiro. El Real menganggap kalau Brazil sudah nggak membutuhkan mereka. Alasannya karena skuad Samba sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia Qatar. Akan tetapi koordinator CBF Juninho Paulista mengatakan kalau keempat pemain itu akan tinggal sampai laga kontra Paraguay. Ronald Araujo dikabarkan menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Barcelona. Agen Araujo menganggap kalau nilai kontrak yang diajukan terlalu kecil. Sang agen bilang kalau Araujo layak mendapat gaji besar karena sudah berkontribusi di lini pertahanan Blaugrana. Sementara itu Blaugrana belum menyerah untuk mempertahankan Araujo. Klub asuhan Xavi Hernandez ini siap menawarkan tawaran kedua untuk sang pemain. Di sisi lain, Araujo sedang diminati oleh sejumlah klub top seperti Chelsea dan Manchester United. Next, Spotify bakal menjadi sponsor baru Barcelona dan menggantikan sponsor sebelumnya yakni Rakuten. Masih di Spanyol, ada Hector Herrera yang enggan hengkang dari Atletico Madrid. Selangkah lagi, Barcelona akan mendapatkan sponsor baru dari perusahaan aplikasi musik terkenal Spotify. Spotify disebut akan menggantikan sponsor Blaugrana saat ini yakni Rakuten. Rakuten dikabarkan mengakhiri kerjasama dengan Blaugrana di akhir musim ini. Sementara itu masih belum diketahui secara pasti berapa nilai kontrak yang diajukan oleh Spotify. Sebagai informasi, di musim lalu Spotify sempat ingin membeli saham Arsenal. Akan tetapi pemilik The Gunners Stan Kroenke menolak tawaran tersebut. AS Roma dan Valencia dipastikan gigit jari dalam perburuan gelandang Atletico Madrid Hector Herrera. Alasannya karena Herrera enggan cabut dari Wanda Metropolitano pada musim dingin ini. Padahal sebelumnya skuad Los Rojiblancos berniat menjual Herrera dengan mahar sebesar 5 juta euro. Akan tetapi Herrera ingin bertahan sampai kontraknya berakhir di musim ini. Sejak didatangkan pada tahun 2019 yang lalu, Herrera sudah memainkan 63 pertandingan dengan menyumbangkan 1 gol serta 4 assist. Setelah gagal mendatangkan Dusan Vlahovic, Arsenal mengalihkan transfer mereka ke bomber Real Madrid, Luka Jovic. Akan tetapi niat The Gunners untuk merekrut Jovic dipastikan akan gagal. Pasalnya Marca mengklaim kalau pelatih Los Blancos Carlo Ancelotti enggan melepas Jovic karena masih dibutuhkan. Walaupun begitu, The Gunners masih punya opsi pemain lainnya. Kabarnya klub asuhan Mikel Arteta ini membidik bomber Everton yakni Dominic Calvert-Lewin. Jesse Lingard gagal cabut dari Manchester United karena klub enggan melepasnya. Nah, di kabar klub Inggris lainnya, ada Liverpool yang menggoda Paulo Dybala dengan tawaran yang menggiurkan. Jesse Lingard ingin hengkang dari Manchester United di bursa transfer musim dingin ini. Sebelumnya, Lingard sempat menuntut setan merah untuk melepasnya ke klub lain. Gelandang asal Inggris ini juga diminati oleh klub kaya Premier League Newcastle United. Akan tetapi niat Lingard untuk cabut dikabarkan tinggal angan-angan saja. Pasalnya setan merah enggan melepasnya dan hal tersebut membuat Lingard marah dan kesal.
Tottenham Hotspur dikabarkan tertarik untuk merekrut gelandang FC Porto yakni Luis Diaz. Sky Sport mengabarkan kalau The Lily White bersedia menebus dia seharga 55 juta euro. Gak cuma itu, Tottenham juga akan menambah 10 juta euro seandainya Diaz mampu tampil apik. Walaupun begitu, Tottenham dipastikan gigit jari dalam perburuan sang gelandang. Pasalnya Porto baru melepas dia seandainya ada tawaran di atas 60 juta euro. Dia sendiri merupakan pemain penting yang berperan sebagai pengatur serangan skuad Dragos. Liverpool berencana mendatangkan bomber Juventus Paulo Dybala. Sebelumnya masa depan Dybala di Juventus masih menjadi tanda tanya besar. Sebab Dybala belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim ini. Seandainya gagal perpanjang kontrak, Liverpool akan menyiapkan tawaran yang menggiurkan. Akan tetapi The Reds harus bersaing dengan Inter Milan yang sebelumnya juga berminat merekrut Dybala. Kepindahan Dusan Vlahovic ke Juventus menyisakan banyak persoalan. Banyak supporter yang mengecam Vlahovic lantaran pindah ke klub rival. Sebagai informasi, Fiorentina dan Juventus punya rivalitas sengit sejak tahun 1982. Gak cuma dari para supporter, Perdana Menteri Italia Matteo Renzi juga ikut mengkritik kepindahan Vlahovic. Renzi merasa heran dan geram karena Fiorentina selalu menjual pemainnya ke Juventus. Bayern Munchen mencatatkan penjualan jersey tertinggi dan mengungguli Real Madrid serta Liverpool. Kita jauh ke Italia guys, ada Inter Milan yang berniat memboyong bek Torino Gleison Bremer. Tahun kemarin Bayern Munchen menjadi klub yang paling laris dalam hal penjualan jersey. Di tahun tersebut The Bavarians menjual sekitar 3,2 juta jersey. Klub asuhan Julian Nagelsmann ini mengungguli Real Madrid dan Liverpool yang berada di posisi kedua dan ketiga. Real Madrid sendiri menjual sekitar 3 juta jersey. Sementara Liverpool menjual 2,4 juta jersey. Sebagai informasi, hitungan ini diambil berdasarkan media Euromerica Sport Marketing yang sudah disertifikasi oleh FIFA. Inter Milan belum puas dalam merekrut pemain anyar. Football Italia menyebut kalau bek Torino Gleison Bremer sudah sepakat untuk bergabung pada musim panas nanti. Untuk merekrut Bremer ke Giuseppe Meazza, kabarnya Nerazzurri telah menyiapkan dana sekitar 20 juta euro. Akan tetapi Torino menilai kalau tawaran yang diajukan terlalu kecil. Torino baru akan melepas Bremer seandainya ada tawaran yang menggiurkan. Selain Inter Milan, Bremer juga diminati oleh sejumlah klub Eropa seperti Tottenham Hotspur, Chelsea, dan AC Milan. Fiorentina dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan bomber FC Basel Arthur Cabral. Kabar ini disampaikan lewat Twitter jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Fabrizio menyebut kalau Cabral didatangkan sebagai pengganti Dusan Vlahovic. Untuk bisa merekrut Cabral, Fiorentina harus merogoh kocek sekitar 14,5 juta euro. Cabral sendiri akan menjalani tes medis dan akan menandatangani kontrak setelah Juventus resmi memperkenalkan Vlahovic. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez ingin mempertahankan Ousmane Dembele di Camp Nou. Nah, masih di Barca, kabarnya klub sudah resmi mendatangkan Adama Traore. Sebelumnya Barcelona merasa murka dengan sikap Ousmane Dembele yang menolak perpanjangan kontrak. Oleh sebab itu Blaugrana sempat mengancam dan akan menjualnya. Akan tetapi Marca menyebut kalau pelatih Barcelona Xavi Hernandez masih ingin mempertahankan Dembele. Xavi mengaku sangat menyukai gaya permainan sang winger. Dembele dinilai bisa menjadi pemain penting dan menjadi pemain jangka panjang. Kabarnya Blaugrana bersedia menaikkan nilai tawaran untuk winger asal Prancis tersebut. Barcelona kembali mendatangkan satu pemain anyar di musim dingin ini. Fabrizio Romano mengabarkan kalau Blaugrana telah mencapai kesepakatan dengan bintang Wolverhampton Adama Traore. Wolverhampton bersedia meminjamkan Traore selama 6 bulan dengan opsi pembelian senilai 30 juta euro. Traore juga bisa menekan kontrak selama 5 tahun di akhir masa peminjaman. Kabarnya winger asal Spanyol ini akan menjalani tes medis hari ini. Nantinya Traore akan menandatangani kesepakatan dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Berita selanjutnya, Juventus resmi mendapatkan bomber Fiorentina Dusan Vlahovic dengan mahar sebesar 75 juta euro. Sementara Atletico Madrid resmi mendatangkan gelandang Valencia yakni Dani Luas.
Fabrizio Romano mengabarkan kalau Dusan Vlahovic sudah resmi bergabung ke Juventus. Fiorentina sudah menyepakati kepindahannya senilai 75 juta euro. Gak cuma itu, Vlahovic akan mendapatkan gaji sekitar 7 juta euro per musim. Sebelum bergabung ke Juventus, Vlahovic sempat menolak sejumlah klub elit Eropa. Akan tetapi Vlahovic mengaku ingin melanjutkan karirnya di Juventus. Dan kabarnya Vlahovic akan menjalani tes medis dan menandatangani kontrak setelah dinyatakan negatif COVID-19. UFL resmi merilis game sepak bola terbaru. UFL sendiri merupakan game yang dikembangkan game Strikers Inc. yang menjadi pesaing FIFA serta eFootball. Dalam perilisannya, UFL disebut punya keunggulan dari FIFA dan eFootball. Striker Inc. menyebut kalau UFL punya lebih dari 5.000 lisensi pemain. Selain itu, UFL juga memanfaatkan teknologi Unreal Engine yang membuat grafiknya semakin nyata. Sebagai informasi, UFL menunjuk Cristiano Ronaldo sebagai brand ambasador perilisannya. Atletico Madrid resmi mendatangkan satu pemain anyar yakni Daniel Wass. Daniel Wass diboyong dari Valencia dengan mahar sekitar 2,5 juta euro. Gelandang asal Denmark ini direkrut sebagai pengganti Kieran Trippier. Sebelumnya Trippier sudah memutuskan hengkang dan bergabung dengan Newcastle United. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone berharap kalau Wass bisa menjadi pemain andalan skuad Los Rojiblancos. Inter Milan resmi memperkenalkan Robin Gosens sebagai rekrutan terbaru mereka. Gosens didatangkan dari Atalanta dengan status pinjaman sampai akhir musim. Seandainya tampil apik, Nerazzurri akan memberikan Gosens kontrak jangka panjang. Gosens dianggap punya potensi besar dan sedang memasuki usia keemasannya. Sejak direkrut Atalanta pada tahun 2017 yang lalu, Gosens telah memainkan 157 laga dengan menorehkan 29 gol dan 21 assist. Juventus siap meminjamkan Dejan Kulusevski ke klub rival yakni AC Milan. Pasalnya sejak kedatangan Massimiliano Allegri, Kulusevski jarang mendapatkan menit bermain. Sebelumnya Bianconeri berniat meminjamkan Kulusevski ke Everton. Akan tetapi winger asal Swedia ini mengaku masih ingin melanjutkan karirnya di Serie A. Kabarnya Juventus bersedia meminjamkan Kulusevski selama 6 bulan untuk menambah jam terbangnya. Timnas Indonesia berhasil comeback atas Timor Leste dengan skor telak 4-1. Tapi beda cerita dengan Timnas Indonesia wanita yang dibantai oleh Filipina dengan 6 gol tanpa balas. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan telak di FIFA Matchday melawan Timor Leste. Pada laga tersebut, Evan Dimas dan kawan-kawan mampu unggul dengan skor 4-1. Pada babak pertama, Timnas Indonesia terlihat kesulitan mengatur tempo permainan. Alhasil skuad Garuda kebobolan lebih dulu lewat gol Paulo Domingos. Lalu di babak kedua, Timnas mampu comeback dengan mencetak 4 gol sekaligus. 4 gol tersebut berasal dari gol Kambuaya dan Arhan serta 2 gol bunuh diri Jorginho Alexandro dan Filomeno. Striker Timnas Indonesia Dedi Setiawan menjadi sasaran kemarahan netizen pada laga melawan Timor Leste. Netizen merasa geram karena Dedi kurang berkontribusi. Hal ini menarik komentar dari pelatih skuad Garuda Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini menyebut kalau Dedi nggak bisa dijadikan sebagai kambing hitam. Sintayong menilai kalau Dedi bukanlah satu-satunya pemain yang tampil buruk. Sementara itu Sintayong juga akan mengevaluasi semua pemain di laga tersebut. Timnas wanita Indonesia kembali menelan kekalahan besar di laga terakhir babak penyisihan grup B Piala Asia Wanita. Pada laga itu skuad Garuda Pertiwi dikalahkan Filipina dengan 6 gol tanpa balas. 6 gol Filipina dicetak oleh Katrina Jacqueline, Sarina Bolden, Brace Tahnai Anis, penalti Jessica Miklat dan Malealu Cesar di menit akhir pertandingan. Dengan kekalahan tersebut pun skuad Garuda Pertiwi berada di dasar klasemen dan belum meraih satu kemenangan pun. Selain itu, timnas wanita Indonesia juga sudah kebobolan 28 gol. Guys, kita masuk ke bacain komentar. Ini dari Hasan. Menurut kakak, kalau Simeone jadi pergi cocok nggak kalau jadi pelatih MU? Nggak cocok guys, soalnya MU itu bagusnya dilatih cuman sama Ole. Next dari Nur Hidayat.
Kak, kok Arsenal balik ke setelan pabrik sih? Kesetelan pabrik mungkin di tahun 2004 ya guys. Nah buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa!